khususnya di Kelurahan Rengas Pulau. Kemarin di lingkungan 32 beliau juga memberikan bantuan untuk vihara, dan hari ini selain reses, beliau bukan hanya sekedar reses, tapi benar-benar langsung memberikan bantuan kepada gereja 100 juta rupiah. Mari kita apresiasi. Jadi kalau anggota DPRD kota, DPRD provinsi yang lain hanya berkata-kata, Pak Rudi Hermanto langsung berbuat. Jadi kita sangat apresiasi kinerja beliau. Beliau sangat sering turun ke wilayah, mengunjungi konstituen-konstituennya, dan kita berharap beliau juga karir politiknya makin moncer untuk kedepannya. Program dari Bapak Wali Kota untuk penanggulangan banjir di wilayah utara, khususnya di Kelurahan Rengas Pulau. Jadi wilayah kita ini memang sangat rentan untuk banjir karena kita wilayah rendah, termasuk di hilir. Jadi semua air yang kalau hujan dari Titipapan dan Deli itu menuju ke wilayah Rengas Pulau. Jadi sangat rentan sekali. Oleh karena itu Bapak Wali Kota memandang perlu untuk memperbaiki drainase-drainase yang ada di Kelurahan Rengas Pulau. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan proyek normalisasi drainase. Mudah-mudahan nanti ke depannya jalan swadaya ini tidak lagi tergenang banjir. Jadi mohon juga Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mendukung program Pak Wali. Pada hari ini kita masih kesusahan ya, susah lewat, jalannya jelek. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan nanti endingnya akan lebih baik. Untuk itu, di dalam ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang datang di sini, terlebih juga kepada Bapak Rudi Hermanto yang memberi hati kepada kita, khususnya kepada Gereja GKPI Rengas Pulau yang dibarengi oleh Pak Marbun, dan juga kepada Pak Lurah yang selalu menandatangani berkas yang saya antar kepada kantor Lurah, ya, dan juga untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita doakan dan kita aminkan untuk Bapak Rudi Hermanto terpilih kembali di tanggal 14 Februari 2024. Tepuk tangan dulu semua. Kita aminkan dan kita bawa dalam doa supaya Bapak ini memberi tetap hatinya kepada warga, ya, warga Indonesia yang kita sayangi ini. Demikian juga dengan bapak-bapak yang duduk bersama dengan saya pada saat ini, yang memberi selalu hatinya untuk kita, keluhan-keluhan kita, apa yang kita perlukan, ya. Kalau saya berjumpa dengan Bapak Catur di kantor Lurah, selalu dia memberi senyuman kepada warganya yang walaupun hujan kayak semalam, ya, selalu Bapak itu Kecamatan Medan Marelan dan khususnya di Kelurahan Rengas Pulau dalam acara reses-reses, dan tidak hanya reses, dan pembuktiannya juga pada sore hari ini Pak Rudi Hermanto memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada Gereja GKPI Resort Belawan 2 Jemaat Rengas Pulau lingkungan 22. Jadi saya tidak ingin panjang lebar, Pak Rudi. Jadi sebelum ibu-ibu ini menyampaikan aspirasi ke Pak Rudi, mohon izin dari pihak kecamatan boleh juga menyampaikan aspirasi untuk masyarakat Kecamatan Medan Marelan untuk mendukung program Pak Wali Kota yang pertanggal 1 Desember 2022 yang untuk berobat hanya perlu menggunakan NIK. Jadi hubungannya dengan belangko KTP, Pak Rudi. Jadi untuk Kota Medan di Disdukcapilnya kita sekarang kan untuk pencetakan kartu tanda penduduk sudah bisa di kantor camat Kecamatan Medan Marelan.
Tetapi yang sedikit kendala, kita hanya dibatasi untuk setiap pengambilan belangko hanya 250 belangko. Jadi untuk kita rata-ratakan, setiap 250 belangko KTP itu hanya cukup untuk 3 hari, Pak. Jadi kita agak kewalahan karena di Kecamatan Medan Marelan merupakan penduduk terbesar kedua setelah Medan Deli, yaitu 188.000 jiwa. 8.000 jiwa. Dan di Kelurahan Rengas Pulau ini merupakan kelurahan yang terbanyak, 35 lingkungan, dan penduduk yang terbanyak. Jadi untuk belangko yang 250 per 3 hari, jadi kita mohon izin Pak untuk mohon kiranya Bapak bisa kiranya berkoordinasi dengan Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara supaya bisa mensuplai belangko KTP untuk kepentingan masyarakat Kota Medan dan untuk kepentingan masyarakat Medan Marelan khususnya, Pak. Sebaik-baik manusia, jadilah manusia yang berguna bagi orang lain. Jadi saya hadir di sini mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau masih kurang, Bu, yang 100 juta ini minta lagi, Bu. Iya, Ibu. Soal pembangunan RNAIC memang kita bangga kepada Pak Wali Kota. Dan maksud saya Pak, soal titi masyarakat, titi rusak katanya, pemborong nggak dibetuli. Di belakang ini Pak. Titi belakang jalan apa? Jalan saudara. Sementara Pak, rumah saya kan tinggi, drainase di bawah. Kata pemborong cuma titik itu aja dibikin, tutup drainase. Kayak mana saya bisa naik ke atas? Nah itu aja Pak. Nama saya Erpul Munte. Terima kasih untuk Pak Rudi Hermanto. Yang saya tanyakan ini Pak, saya ada kiriman video dari Pak Bobi Nasution, katanya untuk berobat tanpa sabu nih Pak, katanya bawa kakak aja bisa. Terus KTP bisa. Terus anak saya kan kecelakaan kerja, terus saya nggak punya biaya untuk buka pennya. Apa itu bisa dilanjutkan lewat KTP itu Pak? Pakai KTP bisa Pak. Jadi yang kami banggakan, saya sebagai penatua gereja kita di Rengas Pulau udah dapat, dijanjikan lagi dapatkan begitu. Jadi kami sangat puas. Tapi ini Pak, sekarang ini kan masalah pengangguran dari perusahaan ini Pak, termasuk anak saya juga dirumahkan. Nah jadi kalau boleh kita bukalah lapangan kerja yang baru Pak untuk anak-anak kita ke depan. Jadi ya di samping itu kami juga berdoa biar Bapak Rudi tetap juga masuk untuk periode akan datang. Itulah dulu Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak MC Naga terkait dengan pekerjaan normalisasi drainase yang sedang berlangsung hari ini. Jadi spek untuk drainase kita tuh sudah ada Pak, gambarnya sudah ada, ketinggiannya sudah ada. Itulah yang dilakukan sekarang. Jadi kalaupun misalnya rumah Bapak lebih tinggi, ya kita sangat mengharapkan Bapaklah yang menyesuaikan dengan drainase yang ada sekarang ini gitu, sesuai dengan gambar dan spek yang ada. Karena apa? Kalau misalnya kita tinggikan lagi tutup drainase itu, dia nanti tidak rata dengan yang lain. Jadi badan jalan, bahu jalan, drainase itu kan milik pemerintah Kota Medan. Jadi kitalah yang masing-masing yang punya rumah yang berada di sepanjang
drainase untuk menyesuaikan dengan ketinggian drainase yang ada sekarang. Jadi program normalisasi drainase ini kan untuk keseluruhan Pak, dari ujung Jalan AMD sampai dengan ke belakang parit AMD. Rencananya mau ditembuskan supaya kita menghindari banjir, ya kan, menuntaskan masalah banjir. Nah, itu pun drainase yang sudah ditutup itu tidak boleh di semen ataupun dimatikan, dicor. Biarkan dia dengan tutup yang ada sekarang. Jadi kita Pemko Medan bisa menormalisasinya ke depan. Kalau misalnya ada sedimentasi, bisa kita angkat sedimennya. Jadi kita juga sangat berharap bantuan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Jalan Swadaya ini untuk tidak membeton kembali drainase yang ada sekarang yang sudah dibangun oleh Pemko Medan. Tujuannya supaya mempermudah kita untuk menormalisasi ataupun mengangkat sedimen-sedimen. Karena setahun kemudian, 2 tahun kemudian itu akan ada sedimen. Dan kami dari Pemko Medan akan melakukan pengangkatan sedimen itu. Bayangkan kalau misalnya tutup drainase itu dicor, itu akan menyulitkan kami untuk menormalisasi drainase yang ada. Akibatnya apa? Banjir lagi. Agar sama-sama kita ketahui, memang programnya Pak Bobi ini untuk menyelesaikan masalah banjir. Memang ada juga kita yang kadang-kadang terdampak ya, kita kena korban, tetapi itulah bentuk bantuan kita kepada masyarakat lainnya. Indonesia ini saat ini perlu kita ketahui bahwa dunia Pak, dunia COVID-19 ini kan melanda semua. Banyak yang tumpur Pak. Kita lihat di Jalan Singamangaraja ada hotel Namar Tutupan dengan penghuninya. Ada rumah makan family, dulunya rame, ada hotel tutup, habis juga. Tetapi tentunya kita juga tidak boleh berpangku tangan. Kami dari DPRD Sumatera Utara nanti menyampaikan sama gubernur untuk membuka ruang sebesar-besarnya kepada para investor supaya mereka bisa tanam modal, bikin usaha terkhusus yang banyak menampung tenaga kerja. Ya Pak ya, mudah-mudahan nanti Pak Gubernur akan mendengarkan usulan kami. Jadi ini juga bagian dari semua yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, ini tercatat. Nanti akan kami sampaikan pada sidang paripurna. Neng kami pasahat do Pak Gubernur.